hari ini dimulai. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak. Ya, terima kasih. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Ingatkah kalian tentang pembelajaran kita minggu kemarin yang mempelajari tentang lensa cembung? Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yang masih berhubungan dengan lensa cembung. Oke, tahukah kalian di bagian tubuh manusia terdapat sebuah organ yang mirip dengan lensa? Apakah organ tersebut? Mata, Bu. Ya, benar sekali, organ tersebut adalah mata. Apakah yang dimaksud dengan mata? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Indra penglihatan. Oke, lalu ada lagi? Saya, Bu. Salah satu organ manusia dan hewan, Bu. Ya, dari kedua jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa mata adalah indera penglihatan yang dimiliki oleh manusia dan hewan. Ketika kalian mengamati mata teman kalian, bagian-bagian mata apa saja yang dapat terlihat? Saya, Bu, menjawab. Ya, silakan. Ada pupil, kornea, dan iris. Dan coba sebutkan apa fungsi dari salah satu bagian tersebut. Fungsi dari pupil adalah menangkap cahaya yang masuk ke mata. Ya, baik. Benar sekali jawaban dari Hana. Sekarang, ketika kalian bermain handphone sambil tiduran, lalu sering membaca buku di tempat yang gelap, apa yang kalian rasakan dengan mata kalian? Saya, Bu. Mata terasa panas dan berair, Bu. Ya, benar sekali. Lalu, banyak sekali dampak yang disebabkan ketika kita tidak bisa menjaga mata kita dengan baik. Coba sebutkan gangguan-gangguan pada mata yang dapat terjadi. Ya, Bu. Jarak menjauh, aku dekat. Terus buta warna biasanya. Udah itu aja. Oke. Banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi pada mata. Sekarang, apa perbedaan antara mata manusia dengan mata hewan, khususnya serangga? Saya, Bu. Mata hewan itu memiliki ommetodia atau jamak, sedangkan manusia itu tunggal. Ya, benar sekali jawaban dari Ayu. Dengan perbedaan yang dimiliki antara mata manusia dengan mata hewan, coba sebutkan kelebihan dari mata serangga. Saya, Bu, jawab. Pada mata serangga itu dapat melihat ke segala arah. Ya, benar sekali. Karena tadi bagian-bagian mata serangga bersifat jamak. Pernahkah kalian mengamati perubahan diameter pada pupil kalian? Tidak Belum pernah. pernah. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini ialah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap perubahan diameter pupil. Sekarang bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 ada di sebelah kiri dan kelompok 2 ada di sebelah kanan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang coba kalian buat rumusan masalah dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi. Saya
mau menyebutkan rumusan masalahnya. Bagaimana cahaya dapat mengubah diameter pupil? Oke, dari jawaban kelompok 1 hampir benar. Rumusan masalah pada percobaan kali ini ialah bagaimana pengaruh cahaya terhadap perubahan diameter pupil. Oke. Sudah paham semuanya? Sudah Sudah, paham. Bu. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Satu kelompok mendapat satu LKPD. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, dari LKPD terdapat fenomena dan rumusan masalah. Rumusan masalahnya seperti yang Ibu sampaikan di awal pembelajaran tadi. Lalu terdapat tujuan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap perubahan diameter pupil. Oke, sudah dituliskan semuanya. Ya. Lalu terdapat hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Ada yang bisa menjawab? Ini, Bu. Ya, silahkan. Hipotesis itu adalah dugaan sementara dari rumusan masalah yang kita tentukan tadi. Ya, tepat. Lalu, apa hipotesis pada percobaan kali ini? Saya belum jawab. Semakin terang cahaya, maka semakin kecil diameter pupilnya. Ya, benar sekali. Untuk kelompok yang lain bisa menuliskan hipotesis sesuai dengan kelompok 1. Sudah dituliskan semuanya? Sudah. Sudah. Sekarang ada identifikasi variabel. Identifikasi variabel ini ada 3, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Coba, apa sih yang dimaksud dengan ketiga variabel tersebut? Ya, Bu. Ya, silakan. Variabel manipulasi itu variabel yang diubah-ubah. Kemudian variabel kontrol itu variabel yang dijaga tetap konstan. Dan variabel respon itu variabel di mana kalau manipulasi diubah, respon juga akan ikut berubah. Ya, benar sekali. Coba sekarang kalian tentukan identifikasi variabel pada percobaan kali ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk variabel manipulasinya yaitu waktu pengukuran diameter pupil. Yang kedua variabel respon yaitu diameter pupil. Yang ketiga variabel kontrol yaitu lama berada di tempat tertentu. Yang kedua yaitu jumlah peraga. Ya, oke. Identifikasi variabel yang disebutkan oleh kelompok 1 dapat dituliskan di LKPD ya. Dan sekarang kita menentukan definisi operasional variabel, di mana definisi operasional variabel ini didapat ketika kita telah mengetahui identifikasi variabel. Sudah menuliskan semuanya? Sudah, Bu. Sekarang ada alat dan bahan dan rancangan percobaan. Coba kalian amati. Apakah ada yang ditanyakan? Gambarnya kurang jelas, Bu. Ya, itu adalah gambar ketika seseorang melihat di tempat yang terang atau banyak cahaya. Dapat dimengerti?
Iya, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya ada langkah-langkah. Coba dari rancangan percobaan, coba kalian tentukan langkah-langkah percobaan pada pagi hari ini. Coba didiskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana kelompok 2 ada kesulitan? Masih menjawab, Bu. Oke. Mana untuk kelompok 1? Proses, Bu. Ya. Sudah dituliskan semuanya? Ya. Sudah. Sekarang Ya. kalian dapat melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kalian tuliskan, dan hasil dari percobaan kalian dapat ditulis di kolom yang sudah disediakan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan dan menuliskan hasilnya pada kolom yang sudah disediakan, sekarang ada diskusi atau hasil analisis data dengan soal berjumlah 3 buah. Soal pertama, bagaimana respon peraga ketika setelah dari luar ruangan langsung masuk ke dalam kelas? Mengapa terdapat perbedaan dari diameter pupil? Lalu yang kedua, mengapa harus membutuhkan waktu untuk memulihkan penglihatan setelah berada di ruang yang banyak cahaya? Lalu yang ketiga, sebutkan bagian-bagian mata yang terlihat dari luar. Oke, sekarang coba kalian jawab analisis datanya ya. Iya, Bu. Oke, sudah menuliskan semuanya ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sekarang coba kalian sesuaikan hasil data kalian dengan hipotesis yang ada di awal pembelajaran tadi. Sudah dicek semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan dan yang kami lakukan. Keadaan di kelas, di ruang banyak cahaya atau di luar kelas, di ruang minim cahaya. Perlakuan, langsung diukur. Langsung pengukuran, didiamkan selama 3 menit setelah memasuki ruangan. Langsung pengukuran, didiamkan selama 3 menit setelah memasuki ruangan. Ukuran pupil 4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 4 mm. Kesimpulan, normal, mengecil, normal, membesar, normal. Selisih ukuran, normal ukuran setelah perlakuan. Negatif 1 mm, tidak ada 1 mm, 1 mm. Bagaimana respon peraga ketika setelah dari luar ruangan langsung masuk ke dalam kelas? Mengapa terdapat perbedaan diameter iris
Keadaan ruangan akan menjadi gelap dan membuktikan waktu untuk memulihkan penglihatan. Perbedaan terjadi karena ada reaksi dalam pupil yang menstimulus dengan sendiri. Mengapa harus membutuhkan waktu untuk memulihkan penglihatan setelah berada di ruang banyak cahaya? Karena mata memiliki hidropsin yang akan pecah menjadi fotopsin dan retina ketika berada di tempat banyak cahaya. Sebaliknya, ketika tidak berada di ruang terang, rhodopsin tidak akan pecah. 3. Sebutkan bagian-bagian mata yang terlihat dari luar. Pupil atau bola mata, iris, bagian berwarna abu-abu coklat sesuai dengan faktor genetik dan kornea mata yang melindungi pupil dan iris. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, semua hasilnya. Apakah ada perbedaan dari kelompok yang presentasi? Sama hasilnya, Bu. Oke, sekarang baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, coba kalian menyimpulkan apa kesimpulannya. Saya, Bu. Intensitas cahaya mempengaruhi diameter pupil. Ya, jawaban kesimpulannya, tapi lebih tepatnya kesimpulan pada pembelajaran hari ini ialah apabila seorang berada di tempat yang terang, maka diameter pupil akan mengecil. Tapi sebaliknya, ketika seorang di tempat yang redup, diameter pupil akan melebar. Reaksi pupil tersebut adalah suatu reaksi yang disebabkan oleh stimulus yang terjadi dengan sendirinya secara optimal dan tanpa disadari. Oke, alhamdulillah sekarang kita telah mencapai di penghujung pembelajaran. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, pembelajaran hari ini sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.